Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 9. Hari ini kita kembali ke materi bab 10, yaitu tentang perjuangan merebut Irian Barat. Semoga kalian gak bosen karena memang ini sudah kewajiban kita untuk mempelajari materi IPS ini. Langsung aja kita masuk ke buku paket di halaman paling depan bab 10. Konsep negara kesatuan yang ada dalam negara Indonesia sebenarnya muncul dalam diri setiap pemuda dan tokoh pergerakan. Semangat tersebut timbul karena penjajahan hanya mengakibatkan penderitaan bangsa Indonesia. Penderitaan inilah yang menjadi dorongan untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk merebut daerah Irian Barat yang disadari sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Peristiwa merebut Irian Barat ini kemudian diabadikan dalam bentuk patung pembebasan Irian Barat yang berada di ibu kota Jakarta. Seperti apa patungnya nanti akan kita temukan di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini Miss akan membahas pengertian tentang Irian Barat yang Miss ambil dari sumber Wikipedia. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih dari zaman dulu Irian Barat ini sudah menjadi rebutan negara Belanda? Bahkan sampai sekarang pun banyak orang yang menginginkan atau banyak negara yang menginginkan agar wilayah Irian yang sekarang itu lepas dari tangan Indonesia. Karena di wilayah Irian Barat pada saat itu kekayaan alamnya itu berlimpah. Dia merupakan daerah yang paling kaya di daerah timur Indonesia. Nah, kekayaan alam yang berlimpah di daerah timur Indonesia menjadi daya tarik bagi Belanda untuk menguasainya. Diperlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menarik Irian Barat, atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat, untuk bergabung menjadi bagian negara Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI. Sebenarnya Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Sedangkan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda atau Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Nah, perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat itu dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Jadi, kalau kalian mau lihat bahwa wilayah Irian Barat yang dulu itu mencakup wilayah Papua Barat. Nah, untuk saat ini sekarang wilayah Irian yang ada di Indonesia itu sudah berkurang. Kenapa? Karena wilayah Papua Barat sudah merdeka, tidak bergabung menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Papua Barat sudah mendirikan negara sendiri, sama seperti Timor Leste. Gitu. Nanti akan kita lihat wilayah cakupan Irian Barat pada masa masih rebutan oleh Belanda di konferensi meja bundar dengan kondisi Irian yang sekarang. Nah, kalau kalian lihat di depan kalian itu ada peta wilayah Irian Jaya. Irian Barat yang dulu diperebutkan oleh Belanda di konferensi meja bundar, wilayahnya itu sampai Papua New Guinea, sampai ujung tuh, sampai habis. Nah, tapi setelah Papua New Guinea merdeka, nanti bisa dicari tahu merdekanya tahun berapa di Google. Wilayah Irian Jaya itu hanya tinggal sepotongan garis yang ada di Papua New Guinea. Itu yang sekarang. Dan sekarang wilayah Irian Barat setelah Papua New Guinea merdeka disebut dengan Irian Jaya.
Nah, sekarang kita masuk ke halaman 227 sampai 228. Kita bahas tentang A. Konsep Negara Kesatuan Indonesia. Kalian silakan lihat di atas A, membangun konsep. Jadi, silakan digarisbawahi, merebut Irian Barat ke dalam pengakuan negara Indonesia sebenarnya tidak hanya untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia. Perjuangan merebut Irian Barat lebih didasari oleh konsep negara kesatuan yang telah dimulai pada masa pergerakan. Berbagai suku yang tergabung dalam wilayah Hindia Belanda telah melebur jarak menjadi satu dalam satu semangat kebangsaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A. Halaman 227, paragraf pertama. Jadi sebenarnya konsep negara kesatuan Indonesia itu muncul pada saat apa? Yang pertama, perjuangan merebut Irian Barat sebenarnya diawali adanya perasaan sebagai satu kesatuan dengan wilayah di bagian timur Nusantara tersebut. Perasaan untuk bersatu tersebut berkembang dari konsep negara kesatuan. Konsep Negara Kesatuan Indonesia merupakan pengalaman organisasi Budi Utomo yang menyatakan bahwa tujuan suatu negara kesatuan tidak berdasarkan suku bangsa tersebut. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa. Jadi, alasan pertama munculnya konsep Negara Kesatuan Indonesia dan adanya keinginan untuk merebut Irian Barat adalah munculnya rasa ingin bersatu karena wilayah Indonesia terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa saat munculnya organisasi Budi Utomo. Maka organisasi Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian penyebab yang kedua, penyebab alasan kenapa munculnya alasan munculnya Negara Kesatuan Indonesia adalah di dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928, wakil-wakil organisasi pemuda dari seluruh Indonesia menghasilkan Sumpah Pemuda. Artinya, para pemuda dari seluruh Hindia Belanda yang waktu itu sudah berorganisasi telah menerima gagasan Indonesia kesatuan sebagai tujuan ideal. Nah, jadi gak hanya keinginan untuk memiliki negara kesatuan gak hanya muncul pada saat organisasi Budi Utomo, tapi juga muncul dan dikukuhkan pada saat Kongres Pemuda kedua lewat Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 228 dan 230 sampai 230. B. Perjuangan diplomasi di halaman 228. Nah, bagaimana sih cara pemerintah Indonesia pada saat itu untuk merebut Irian Barat? Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan perjuangan diplomasi. Silakan digarisbawahi. Perjuangan merebut wilayah Irian Barat dilakukan melalui dua jalur. Jalur diplomasi dilakukan untuk mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sedangkan jalur konfrontasi dilakukan guna mendukung diplomasi para delegasi dunia internasional. Jadi ada dua cara, ibaratnya dengan cara damai yaitu diplomasi. Diplomasi adalah lewat perundingan. Dan yang kedua adalah konfrontasi. Konfrontasi itu kayak ngelawan gitu. Nah, ngelawan itu nanti ada dua cara juga, bisa lewat ekonomi dan bisa lewat militer. Untuk perjuangan diplomasi, kita melakukan dua cara. Yang pertama adalah diplomasi bilateral atau perundingan secara bilateral. Bilateral itu artinya adalah dua negara antara Indonesia dengan Belanda, dan diplomasi melalui forum PBB atau perundingan melalui forum PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi sudah melibatkan dunia internasional. Nah, sekarang kita bahas nomor 1, diplomasi bilateral. Silakan lihat halaman 228. Pada Konferensi Meja Bundar 1949 yang mengatur pengakuan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS,
Republik Indonesia hasil proklamasi 1945 hanya menjadi satu negara bagian, sedangkan bekas negara-negara boneka yang diciptakan di daerah pendudukan Belanda itu menjadi negara-negara bagian yang lain. Jadi di tahun 1949 pada KMB Belanda itu hanya mau ngakuin Indonesia itu bentuknya PRIS, dan itu kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda. Mereka tidak setuju atau tidak sependapat atau tidak mau mengakui kalau kemerdekaan Indonesia itu adalah tahun 45 dan bentuknya Republik Indonesia. Lanjut di halaman 229, paragraf terakhir di atas nomor 2. Nah, konferensi meja bundar yang telah dilakukan diwarnai dengan kelicikan Belanda. Belanda tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya, dan Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam Undang-Undang Dasarnya sebagai bagian dari wilayah jajahannya pada 19 Februari 1952. Dengan demikian, berarti Belanda telah melanggar ketentuan KMB, sehingga Indonesia juga nggak mau lagi terikat dengan hasil-hasil perjanjian KMB. Nah, di materi sebelumnya, yaitu bab 9, itu kita udah bahas isi-isi perjanjian KMB. Bukan hanya yang merugikan, bukan hanya isi perjanjian tentang Aceh aja, tapi ada banyak perjanjian lain yang merugikan Indonesia. Contohnya, kerugian perang yang diterima Belanda itu katanya akibat dari Indonesia, padahal kita yang dijajah, kenapa kita yang harus ganti rugi gitu. Makanya pemerintah Indonesia akhirnya juga mengingkari atau nggak mau lagi tunduk sama hasil perjanjian KMB. Oke. Lalu perjuangan lewat diplomasi melalui forum PBB, lihat di halaman 229, garis bawahi di paragraf pertama. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat terus dilakukan. Salah satunya adalah perundingan bilateral yang dilakukan pada tahun 1950, 1952, dan 1954. Perundingan bilateral atau diplomasi secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan, sehingga mau nggak mau Indonesia membawa atau mengajukan masalah ini ke PBB. Lalu lanjut di halaman 230. Indonesia mencoba untuk meminta dukungan dunia internasional. Salah satunya adalah lewat dukungan negara-negara pada Asia Afrika pada saat Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Lihat di halaman 230 paragraf terakhir. Jadi, walaupun Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara KAA Asia Afrika, tapi tetap aja Indonesia nggak mampu memperoleh 2/3 suara di PBB. Atas dasar itu, Soekarno merasa perlu memperluas konferensi Asia Afrika dengan konsep gerakan non-blok. Gerakan ini dimaksud untuk menarik suara dari Amerika Latin yang selama ini selalu mendukung sikap Amerika, karena mereka telah mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan. Soekarno berusaha meyakinkan anggota GNB untuk bersatu melawan kekuatan Ordevo supaya keadilan dapat ditegakkan. Nah, jadi ternyata di forum PBB pun masalah Irian Barat itu masih belum bisa ditangani gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya akhirnya Irian Barat bergabung sama Indonesia, walaupun sampai akhirnya nanti Papua Nugini harus lepas dari wilayah Irian Barat. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C, perjuangan konfrontasi. Perjuangan konfrontasi yang dilakukan melalui dua cara, yaitu politik dan ekonomi, dan konfrontasi militer. Konfrontasi politik dan ekonomi dilakukan dengan cara, lihat halaman 231, paragraf pertama.
konfrontasi politik dilakukan oleh Indonesia ketika secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB pada tahun 1956. Nah, sementara konfrontasi ekonomi adalah, lihat paragraf yang paling bawah di halaman 231, adalah dilakukan dengan aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Jadi kalau konfrontasi politik tadi Miss ulangin, yaitu membatalkan hasil KMB. Tapi kalau konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pihak Belanda adalah merubah perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia menjadi milik negara Indonesia. Lalu yang kedua ada konfrontasi militer. Jadi ketika perundingan atau diplomasi sudah tidak bisa dilakukan, maka yang terjadi adalah melakukan perlawanan melalui politik dan ekonomi dan melakukan perlawanan militer. Nah, konfrontasi militer ini dilakukan dengan cara pertempuran. Dilihat halaman 232. Cari dari kata aksi konfrontasi. Aksi konfrontasi diambil oleh bangsa Indonesia karena jalan diplomasi yang ditempuh selalu menemui kegagalan. Bahkan pada 9 Desember 1961 dikeluarkanlah Trikora atau Tri Komando Rakyat oleh Presiden Soekarno di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Tri Komando Rakyat yang dicanangkan kepada seluruh rakyat Indonesia berbunyi: A. Gagalkan berdirinya negara Papua. B. Kibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Irian Barat. Dan C. Bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Dengan diucapkannya Trikora, dimulailah konfrontasi total terhadap Belanda untuk menyelenggarakan operasi-operasi militer merebut Irian Barat. Maka pada 2 Januari 1962, susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat terbentuk. Nah, struktur susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat itu ada di kotak gambar 10.6. Yang menjadi Mayor Jenderal atau Panglima Mandalanya adalah Mayor Jenderal Soeharto yang kelak akan menjadi Presiden Indonesia kedua. Lalu lihat di halaman 233, cari dari kata sebelum Komando Mandala. Sebelum Komando Mandala dapat bergerak secara aktif, telah dilakukan penyusupan ke wilayah Irian Barat menggunakan motor torpedo boat. Sayangnya operasi ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadilah pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962. Dalam pertempuran melawan destroyer dan frigate Belanda, akhirnya gugurlah satu pahlawan dari Indonesia yang bernama Commodore Yos Sudarso. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir halaman 234 sampai 235, yaitu penyelesaian masalah Irian Barat. Intinya, setelah Indonesia melakukan banyak cara, mulai dari minta pertolongan lewat perundingan terhadap negara-negara internasional, lalu melakukan perlawanan mulai dari melawan secara politik, ekonomi, dan kemiliteran, usaha itu terus dilakukan sampai akhirnya, lihat di halaman 234, cari dari kata perkembangan konflik. Silakan digarisbawahi. Perkembangan konflik Indonesia-Belanda kemudian mendorong Presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy turut serta dalam penyelesaian perselisihan. Amerika Serikat menganggap jika terjadi pertempuran antara Indonesia dengan Belanda, maka Amerika Serikat sebenarnya berada dalam posisi sulit. Di samping dianggap sebagai pendukung negara penjajah, Indonesia juga akan jatuh ke dalam pangkuan Uni Soviet. Jadi, Presiden Amerika pada saat itu, John F. Kennedy, ingin membantu Indonesia agar Irian Barat bisa dilepaskan dari Belanda. Karena kalau sampai Amerika Serikat nggak bantu, nanti Indonesia minta bantuan ke Uni Soviet, berarti nanti bisa jadi Indonesia akan dipengaruhi oleh komunis gitu. Nah, makanya pada saat itu
Presiden Soekarno sangat berteman akrab sama JF Kennedy. Tapi sayangnya John F. Kennedy ini nanti meninggalnya dia ditembak oleh orang misterius. Sampai itu ada ceritanya isi otak kepala John F. Kennedy itu sampai keluar gitu. Nah, itu sekilas tentang John F. Kennedy. Kita lanjut ke peristiwa penyelesaian masalah Irian Barat. Lihat halaman 235. Cari dari kata pada 1 Oktober. Singkat cerita, pada 1 Oktober 1962, akhirnya Belanda pun menyerah dan meninggalkan Irian Barat dan menyerahkannya kepada PBB. Pada 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Upacara pelaksanaan dilakukan di Hollandia atau Jayapura. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus 1969, masyarakat Irian Barat melalui Dewan Musyawarah Perpera di 8 kabupaten yang ada di Irian Barat melaksanakan Pepera. Lalu Pepera, apa sih itu Pepera? Lihat paragraf di bawahnya. Pepera merupakan penentuan pendapat rakyat dengan opsi bersatu dengan RI atau membentuk negara sendiri. Pelaksanaan Pepera disaksikan oleh utusan PBB yang bernama Fernando Ortiz Sanz. Hasilnya, Irian Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Kemudian pada 19 November 1969, PBB mengesahkan hasil Pepera melalui resolusi PBB nomor 2504. Dengan 84 negara menyatakan setuju dan 30 negara abstain. Sejak saat itu, Irian Barat yang telah berganti nama menjadi Irian Jaya menjadi bagian dari wilayah RI secara de jure atau secara wilayah. Nah, peristiwa Pepera itu gambarnya ada di slide kalian. Jadi Pepera itu adalah jajak pendapat atau menyampaikan pendapat gitu. Siapa saja yang setuju kalau Irian Barat masuk ke bagian Indonesia. Nah, sekarang kita sudah sampai penghujung materi. Kalau kita berbicara masalah pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda sejak adanya hasil konferensi Meja Bundar, di Jakarta dibangun sebuah monumen. Di situ ada bentuk orang yang terbebas dari rantai di tangan dan kakinya. Patung ini dibuat untuk memperingati bahwa Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Nah, kalian bisa melihat patung pembebasan Irian Barat ini di Jakarta, lebih tepatnya di lapangan Banteng. Jadi kalau kalian mau ke arah Pasar Baru itu setelah Monas, di situ nanti kalian akan melihat lapangan Banteng. Nah, di lapangan Banteng itu kalau nggak salah di tengah-tengah lapangannya itu kayak ada air mancur atau apa gitu, terus berdirilah patung tersebut gitu. Bisa nanti jalan-jalan sama keluarga di sana, tapi tetap menjaga protokol kesehatannya. Nah, dari pelajaran materi ini bahwa kita bisa simpulkan tidak hanya di zaman dulu, di zaman ketika Indonesia dijajah Belanda, Irian Jaya itu dijadikan rebutan. Tapi sekarang pun Irian masih dijadikan rebutan oleh negara asing. Tapi kalau misalnya lihat lagi di berita-berita terbaru dari BBC, gak heran kalau Irian itu sampai jadi rebutan negara lain dan rebutan negara kita sendiri. Karena wilayahnya sangat ini kaya akan sumber daya alam ini ya, maksudnya sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti barang tambang, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, karena banyak jadi incaran dari negara-negara luar, makanya banyak orang-orang Irian Jaya yang disusupi supaya mau melepaskan diri dari Indonesia. Tapi kalau mereka mau melepaskan diri dari Indonesia, menurut Miss itu kayak sesuatu yang ya gimana gitu, orang berita terbaru aja tanah-tanah warga Irian kayak diambil paksa gitu oleh
beberapa pihak gitu hanya untuk entah dijadikan apa gitu. Jadi ya kelak ketika kalian jadi orang hebat atau jadi orang yang bekerja di pemerintahan, kalau memang ada hal yang merugikan rakyat ya tidak perlu diikuti atau dikerjakan gitu. Tapi kalau menguntungkan rakyat ya dikerjakan gitu. Sedih banget kalau misalnya sampai suatu saat Irian Jaya harus lepas dari kita karena merasa apa ya nggak dilindungin haknya gitu. Itu aja pelajaran kita tentang Irian Jaya. Sampai ketemu di materi terakhir. Ye, bab 11. See you.